Selamat malam Tribunar. Saat ini saya berada di depan Masjid Al-Munawir Pinrang, di mana saat ini akan ada pelepasan calon jemaah haji Kabupaten Pinrang yang akan diberangkatkan ke asrama Haji Sudiang pada pukul 2 WITA dini hari nanti. Nah, saat ini pengantar jemaah calon haji sudah berkumpul di depan Masjid Al-Munawir nih Tribunar. Sudah ada ribuan pengantar yang memadati jalan poros depan Masjid Al-Munawir Pinrang ini. Mari kita lihat ya Tribunar. Nah, jalanan juga sudah mulai macet ya Tribunar. Nah, bisa dilihat mobil-mobil pengantar jemaah sudah macet sekitaran sini Tribuners. Beberapa pengantar juga memilih untuk jalan. Untuk diketahui ada 164 calon jemaah haji yang bakal berangkat ke tanah suci tahun ini Tribuners. Bisa dilihat sudah banyak yang berada di luar, bahkan ada yang duduk. Mana nih jamaah? Ada ribuan Tribunas. Nah, ini juga calon jemaah sudah mulai turun ya Tribunas. Jamaah yang berangkat hari ini. Jadi alhamdulillah informasi terkini bahwa salah satu SOP itu jamaah harus melakukan tes PCR yang apabila konsekuensinya negatif, alhamdulillah tidak ada halangan, dan 100% jamaah haji Kabupaten Pinrang itu yang 164 100% hasil PCR-nya negatif. Nah, ini diberangkatkan dini hari, kenapa Pak Haji? Dia mengejar penerbangan atau bagaimana? Menurut penjadwalan surat panggilan masuk asrama haji, itu kan sudah diatur berdasarkan mekanisme asrama haji. Nah, dalam hal ini sesuai dengan jadwal kloter 4 bahwa standarisasi untuk waktu istirahat bagi jamaah itu diperhitungkan 1 kali 24 jam di asrama haji. Jadi kami hitung kalau misalnya mereka harus sesuai SPMA itu masuk jam 8, maka kita sudah hitung mundur sekitar 7 jam. Jadi bukan karena percepatan atau lain hal, memang dia punya penjadwalan. Hanya 3 hari lalu kan ada perubahan penjadwalan, ada percepatan pengunduran masa terbang yang diperkirakan pada pukul 6.15 untuk hari Selasa menjadi jam
8.00. Jadi ada justru positif kalau menurut kami karena menambah jam istirahatnya jamaah di asrama. Jadi memilih dini hari diberangkatkan. Iya, insya Allah. Jadi kalau menurut penjadwalan kan kita di hari Ahad, hari Minggu. Tetapi melihat kemungkinannya untuk masa istirahatnya jamaah di jalan, justru kita untuk pencanangan berangkatnya dini hari. Jadi sudah masuk hari Senin. Ya, nanti sampai Jeddah itu pagi. Kalau biasanya menurut hitungan jadwal, kalau dia berangkat dari Makassar, misalnya jam penerbangan jam 8, maka kita hitung sekitar 11 jam masa penerbangan. Kalau perbedaan untuk Indonesia dengan Arab Saudi kan selisih sekitar 5 sampai 5 jam, ya 5 sampai 6 jam. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung, kalau jam 8 penerbangan, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang 6, berarti kita hitung sekitar tengah malam masuk Jeddah. Untuk tim medisnya sendiri ada berapa orang sih? Jadi mungkin karena dampak COVID-19, biasanya jumlah tim kesehatan itu kan 3. 1 dokter, 2 tim perawat atau paramedis. Nah, untuk saat ini kondisi itu walaupun masalah ini adalah ranahnya dinas kesehatan, tinggal 1 paramedis, jadi 1 dokter, 1 perawat atau paramedis. Tadi ada saya lihat Pak Haji orang yang maksudnya masih muda tapi dituntun Pak Haji karena sakit kakinya Pak. Oh, iya. Terus bagaimana kalau begitu? Kalau Ada penampilannya seperti itu Pak Haji? ya, ini yang perlu kami sosialisasikan terutama kepada media dan masyarakat luas, bahwa yang mereka atau yang dipikirkan oleh masyarakat bagi jamaah yang mengalami gangguan kesehatan itu ada pendampingan, itu sebenarnya belum diterapkan dengan sangat istilahnya sesuai harapan kita, karena sangat ketat persoalan siapa yang mendamping. Makanya yang sampai saat ini menurut regulasi, pendampingan yang dimaksud itu pendampingan obat-obatan dan pendampingan paramedis atau tim kesehatan. Nah, tentang yang kita lihat tadi itu sebenarnya kasuistik, karena kalau melihat dia punya usia kan masih mereka rata-rata di bawah 65 tahun. Berarti kita anggap usianya sangat memungkinkan untuk itu. Hanya kalau menurut pendekatan aturan, bagi jamaah yang memang dianggap tidak istiqomah kesehatan, ya tentunya kan tidak harus berangkat atau tidak diberangkatkan. Nah, saya kira jamaah yang bersangkutan mungkin saja memang penyakit selama ini yang dialami, tetapi tidak substansif untuk menghalangi untuk berangkat ke garis. Ya, antisipasinya nanti jemaah supaya tidak tertinggal rombongan ini. Serta antisipasi jemaah tua yang tidak supaya tidak tertinggal rombongan. Kalaupun misalnya sesuatu di perjalanan terjadi, sebenarnya kan kita optimis bahwa pasti ditangani dengan baik oleh petugas. Dan biasanya kita punya SOP kalau sudah dalam perjalanan maupun dalam apabila mereka sudah sampai di Arab Saudi, tentunya kan petugas untuk itu sudah siap. Kita harus betul-betul melihat bahwa penanganan perhajian oleh pemerintah itu step by step, langkah demi langkah itu semakin ada perbaikan dan peningkatan. Saya bisa mereview bahwa kalau misalnya di tahun 2018-2019 itu kan kita punya indeks kepuasan jamaah itu mencapai 85,3%. Yang tentunya dengan kapasitas jamaah yang terbatas sekarang dari pengurangan kuota karena COVID, tentunya akan meningkatkan daripada kualitas atau yang kita masukkan tadi indeks capaian kepuasan jamaah. Ya, Tribunal, saat ini calon jemaah haji Pindrang sebanyak 164 sudah memenuhi Gedung Al-Munawir Pindrang nih. Nah, mereka akan diberangkatkan ke asrama Haji Sudiang itu pukul
2 dini hari. Nah, nanti mereka masuk asrama Haji Sudiang itu Senin pagi Tribuners. Nah, ini mereka semuanya memakai baju senada ya Tribuners, warna hijau abu-abu. Nah, mereka nanti akan diberangkatkan ke asrama Haji Sudiang itu pukul 2 dini hari Tribuners. Nah, untuk diketahui ada 164 jemaah calon haji Kabupaten Pindrang yang akan berangkat ke Tanah Suci tahun ini, dan mereka tergabung di kloter 4 Tribuners.